saya Intan Aprilianti dari Prodi D3 Kebidanan Akbid PSDMI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. Ada manajemen juga, ada manajer, ada skill, ada hard skill, ada etika, dan lain sebagainya. Mari kita simak. Dan ini poin pertamanya, ada 3 jenis ya. Dan yang pertama, apa itu IQ? IQ adalah kapasitas umum seseorang untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu seperti menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Adapun contoh dari IQ sendiri yaitu seperti kita. Misalnya kita disuruh sama guru ya di sekolah atau di kuliah gitu ya, di kampus, disuruh ke depan terus disuruh ngerjain tugas soal MTK. Dan IQ-nya yang tinggi, dia akan beres ya, menyelesaikan tugas itu dengan cepat. Kalau yang IQ rendah kan biasanya agak lemot gitu ya, agak susah kalau ngerjain buru-buru gitu. Kalau IQ yang tinggi, dia itu bisa mengerjakannya dengan cepat, benar, dan teliti kayak gitu. Dan yang selanjutnya, apa itu EQ? EQ adalah kemampuan untuk mengenali perasaan sendiri, perasaan orang lain, bisa juga untuk memotivasi diri sendiri, dapat mengelola emosi dengan baik yang berhubungan dengan orang lain. Adapun contoh dari EQ adalah ketika kita emosi gitu ya sama seseorang misalnya, kita itu bisa mengelola emosi kita, bisa menahan diri gitu agar emosi kita nggak keluar. Apalagi kan kalau lagi emosi kita suka kata kasar atau apa bisa pada keluar, bisa nyakitin hati orang. Nah kalau yang EQ-nya tinggi itu bisa ditahan gitu, bisa diminimalisir kayak gitu ya. Yang selanjutnya, apa itu kecerdasan spiritual? Kecerdasan spiritual adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan makna dan nilai untuk menempatkan perilaku dari hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, serta menilai bahwa jalan hidup yang kita pilih memiliki makna yang lebih baik daripada yang lain. Adapun untuk kecerdasan spiritual, contohnya mereka tuh cenderung bersikap fleksibel. Jadi yang punya kecerdasan spiritual itu mereka tuh bisa menyesuaikan diri gitu, bisa kayak adaptasi gitulah gitu sama lingkungannya, sama tempat sekitarnya kayak gitu. Adapun manajemen sendiri yaitu suatu proses perencanaan, perorganisasian sebagai sumber daya manusia gitu, pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Jadi kalau kita ya contoh dari manajemen gitu, kita seperti misalnya membangun suatu perusahaan, itu tuh kita tuh harus di planning dulu, di apa dulu biar termanage gitu semuanya, jadi nggak kacau balau kayak gitu. Adapun manajer adalah seseorang. Jadi manajer mah seseorang yang punya tanggung jawab gitu dalam mengatur suatu sistem organisasi gitu dan mengawasi para bawahan-bawahannya gitu. Dan yang selanjutnya ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu ada 5. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Jadi di suatu lembaga gitu atau perusahaan lah, kita itu harus punya planning agar strategi rencana kerjanya tuh bagus gitu. Dan yang kedua ada organizing, itu tuh penataan. Jadi semua ditata gitu biar gak berantakan lah, kayak langkah-langkah lagi kalau kayak yang mau masak mah kayak gitu. Jadi penataan kayak struktur kerjanya gitu. Kalau yang ketiga ada action atau leadership. Jadi si leadership ini gitu kepemimpinannya gitu, bekerja sama dengan orang-orang gitu. Jadi kayak berunding lagi lah kayak gitu ya. Kalau yang keempat ada controlling ya, jadi pengendalian. Jadi yang ngontrol itu ngawasi gitu kayak gitu. Jadi kayak kalau ada misalnya kekurangan gitu, jadi maksudnya diperbaiki gitu cara kinerjanya gitu. Dan yang kelima ada evaluasi. Kalau untuk evaluasi, jadi semua fungsi ini pasti bakal ada evaluasinya. Seperti kita kalau misalnya sekolah gitu ya atau kuliah gitu, pasti ada ujiannya. Maksudnya kayak nilainya gitu, kemampuan sampai mana maksudnya. Kalau evaluasi mah jadi dilihat gitu, struktur kerja kita itu, kerjasama kita itu udah benar apa belum kayak gitu.
Dan yang selanjutnya ada etika. Etika ada berapa? Ada 3. Etika yang pertama, etika mengorbankan sedikit atau satu orang untuk kepentingan banyak orang. Yang kedua ada etika hak individu, mengorbankan banyak orang untuk kepentingan banyak orang. Dan yang ketiga ada etika tergantung kondisi dan situasi. Dan yang selanjutnya ada keahlian teknis. Jadi keahlian teknis itu si yang ahli teknis itu mengetahui pengetahuan dan keterampilannya itu jadi si dia itu ahli dalam bidangnya kayak gitu. Jadi contohnya kalau cowok ya misalnya mereka tuh kerja di mereka tuh sekolah di teknik gitu, teknik otomotif atau apa. Nah, si mereka itu ahli dalam bidangnya kayak gitu. Dan yang kedua ada keahlian manusiawi. Jadi mereka tuh dapat bekerja sama gitu dengan orang-orang banyak dan contohnya juga bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Jadi gampang lah kalau diajak itu, kalau kitanya punya keahlian manusiawi jadi gampang sharing atau apa gitu, kerjasamanya jadi lebih mantap lah gitu. Dan yang selanjutnya ada keahlian konseptual. Keahlian konseptual itu jadi mereka tuh bisa mengonsep gitu, mereka itu bisa memecahkan masalah tuh dengan benar gitu. Jadi memecahkan permasalahan dalam permasalahannya kayak gitu lah pokoknya kayak gitu. Dan yang selanjutnya ada otoriter. Otoriter adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin menegakkan ketaatan ketat dan menuntut kepatuhan tanpa pertanyaan. Kelebihan dari otoriter itu sendiri, jadi keputusan itu mudah diambil karena keputusan ada di tangan rakyat gitu. Kalau untuk kekurangan otoriter, jadi menghadirkan suasana yang kaku gitu, karena si pemimpinnya tuh bersifat keras gitu. Jadi pada kaku lah karyawan sama pemimpin gitu. Jadi kurangnya kerjasama kali ya kayak gitu, kurangnya komunikasi karena pemimpinnya bersifat keras. Dan yang selanjutnya ada demokratis. Demokratis adalah kepemimpinan yang memberikan kebebasan pada anggotanya untuk berpendapat, menyampaikan aspirasi, serta mengembangkan bakat dan mempertimbangkan musyawarah untuk menetapkan suatu kebijakan kepada bawahannya. Kelebihan dari demokratis yaitu si karyawan itu jadi lebih bersemangat gitu, karena si karyawan itu merasa diperhatikan gitu oleh atasannya kayak gitu. Kalau buat kekurangannya tuh sulitnya dapat keputusan gitu, karena setiap orang kan bisa berpendapat itu jadi susah lah kalau keputusan mufakatnya tuh, karena setiap pendapat orang pasti kan berbeda-beda kayak gitu. Dan yang selanjutnya ada laissez-faire. Laissez-faire adalah kepemimpinan yang memberikan kebebasan kepada bawahannya melakukan hal sesuka hati nurani asalkan tujuan bersama dapat tercapai. Hal ini karena anggapan bahwa organisasi akan berjalan dengan sendirinya. Laissez-faire kelebihannya jadi bawahan tidak merasa tertekan gitu, jadi si mereka tuh lancar-lancar aja gitu dalam menjalankan tugasnya gitu. Kalau untuk kekurangannya mudah terjadi bentrokan gitu, jadi kekacauan tuh mudah banget gitu kalau di laissez-faire. Dan untuk selanjutnya empati itu jadi kita tuh merasakan kesedihan orang gitu, jadi ikut merasakan kayak gitu. Dan yang selanjutnya ada simpati. Simpati itu bukan kartu ya, simpati itu adalah perasaan kasihan gitu, kasihan ke orang lain gitu ketika mereka sedang sedih gitu, ketika mereka berada di keadaan yang sangat buruk gitu. Kalau untuk antipati gitu, mereka tuh antipati gitu ya, tidak peduli dengan keadaan seseorang yang sedang terpuruk. Nah, kalian tipe yang mana nih? Dan Dan poin kedua ada soft skill. Soft skill itu kepribadian kita sendiri gitu ya. Jadi gimana ya? Kalau untuk pekerjaan ini tuh soft skill ini dibutuhkan sekali karena kemampuan komunikasinya gitu yang diambil, kayak attitude gitu ya. Dan yang kedua ada hard skill ya. Kalau hard skill, kemampuan yang dibutuhkan untuk sebuah pekerjaan di bidangnya. Jadi kita tuh gitu ya, Jadi kita tuh
bidang kita tuh, maksudnya kita tuh jago di bidang apa gitu. Jadi si hard skill lebih ke situ lah, kayak keahlian teknis kayak gitu lagi. Segitu aja video presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.